Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Jumpa lagi dengan saya Ibu Lutfi di mata kuliah Teknologi Pengendalian Hama. Nah, jumpa lagi ya dengan saya yang kemarin setelah semester lalu kita belajar mengenai dasar biotik tanaman. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai apa sih hama dan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, untuk yang di slide depan ini, oh ya, saya belum menyapa kalian ya. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan masih tetap semangat menjalankan perkuliahan online ini dan juga mungkin nanti akan dipadukan dengan offline ya, karena mungkin keadaan COVID sudah mulai membaik. Nanti kita lihat setiap ke depannya. Nah, untuk slide pertama ini silahkan dilihat. Ini ada hewan apa ya? Coba dilihat di situ seperti ada apa namanya, kayak capung, tapi bukan capung ya. Ada yang masih ingat ini hewan apa? Coba, hewan apa? Ini adalah mayflies. Kalian sudah belajar waktu kemarin di mata kuliah biotik tanaman ya. Mayfly itu ordonya adalah Epemeroptera dan dia adalah freshwater indicator. Jadi dia adalah indikator jika ditemukan serangga ini dia adalah penanda adanya air bersih. Oke ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari apa? Hari ini kita akan banyak membahas mengenai kelas kontrak dan juga the bizarre world of insect. Apa sih Bu ini? Coba dibuka ininya ya, dictionary-nya atau apapun itu. The bizarre world of insect. Insect itu unik loh. Insect atau serangga itu mempunyai keunikan tersendiri dan dia itu bagaimana sih dia bisa nanti mendominasi ekosistem. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita akan belajar hari ini. Untuk yang belum mengenali saya, yang sudah kenal selama 1 semester yang lalu, untuk mahasiswa yang sedang MBKM, selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa jika ada ya. Nanti kita akan meeting setelah ini. Untuk selanjutnya, ini ya sebenarnya ini biasanya memang saya awali dengan siapa saya. Nah ini kebetulan biar fotonya ganti daripada yang pakai yang kemarin ya. Saya pakai foto yang jalan-jalan aja sebelum pandemi. Biar kalian juga semangat lihatnya. Semangat lihat kenapa? Biar bisa mungkin kalian nanti suatu saat nanti bisa ke sana, mungkin ada training atau ada pertukaran pelajar, MBKM dan lain sebagainya. Kalian bisa. Sebelah kanan ini ketika saya lagi di France, lagi di Prancis. Kalau sebelah kiri itu lagi ada di Belanda ya. Ngapain Bu ke sana? Ke sana ngapain ya? Jawabannya adalah sana saya belajar mengenai serangga. Jauh banget ya. Oke, selanjutnya ini rasanya sudah tidak perlu saya jelaskan ya karena sebenarnya sudah saya jelaskan. Ini sih dalam satu slide ini sebenarnya menjelaskan siapa saya. Karena sudah saya pernah saya jelaskan, oleh karena itu akan saya skip. Dan sebentar. Ya, oke, akan kita lanjut ya karena kita mempunyai waktu yang terbatas. Oke, class rules ya dalam perkuliahan kelas online ini. Oke, kalian seperti biasa ya memang harus on time. Kita mulai jam berapa? Nah, itu kalian harus on time. Setidaknya 10 menit sebelumnya kalian harus sudah ada di depan layar kalian ya. Mau itu YouTube, Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya.
Dan usahakan tempatnya tenang ya, find some quiet places to study, karena kalau bising pasti tidak akan fokus ya. Jadi belajar dengan saya dan juga dengan harus dengan dosen siapapun itu harus fokus, harus mendengarkan, harus look at the screen. Jangan hanya look at the screen ya, look at the PowerPoint. Dan nanti ketika ada kesempatan untuk tanya jawab, silahkan tanya jawab ya. Jadi tidak ada lagi kata yang namanya online, pembelajaran online itu sangat membosankan, sangat boring, itu tidak ada ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya saja. Be kind to yourself. Kalian harus mengenali diri kalian itu sendiri, dan saya rasa pembelajaran online juga tidak kalah efektifnya dengan pembelajaran ketika offline-nya, malah mungkin justru lebih bagus gitu ya, karena lebih fokus dan lain sebagainya. Work hard and never give up ya, apapun tugasnya kerjakan sebaik mungkin. Oke? Lanjut untuk kali ini. Nah, class schedule and platform. Di sini ada 14 pertemuan meeting, nanti bisa melalui Google Classroom, YouTube, atau Google Meet atau Zoom ya. Usahakan 10 menit sebelum kelas mulai, you should ready ya. Kamu harus sudah siap. Kalau belum mandi harus mandi. Biar apa? Biar segar. Kalau segar, kemudian sarapan dulu, kemudian bisa fokus ya. Dan sampai kita harus belajar itu adabnya orang belajar gimana. Masa baru bangun tidur banget langsung buka Zoom atau Google Meet gitu kan nggak banget ya. Jadi memang harus fresh. Nah, 10 minutes before YouTube end, kalau kuliah dengan saya sekitar 10 menit sebelum perkuliahan melalui YouTube itu berakhir, mahasiswa harus join nanti melalui Google Meet atau Zoom. Linknya nanti akan saya berikan untuk membuktikan proving your online attendance. Jadi untuk membuktikan kehadiran kalian. Dan nanti juga ada seperti biasa ada mini quiz yang harus kalian kerjakan. Dan mini quiz ini fungsinya juga bagus ya untuk mengingat kalian, rewind. Oh, tadi Bu Lutfi kuliah apa sih? Oh, aku udah ngerti belum sih sama pembelajaran hari ini? Nah, dan nanti di Google Meet atau Zoom nanti akan we can have a Q&A session if you think that there is something that you want to ask to me ya. Jadi for a few minutes, mungkin 15-20 menit kita bisa tanya jawab ya. Dan untuk memudahkan sistem tanya jawab nanti silahkan ditulis di chat ya, di melalui Google Meet atau Zoom. Jadi tidak terlalu tumpang tindih suaranya. Oke, seperti itu untuk perkuliahan dengan saya. Tentunya untuk kuliah dengan dosen lain itu pasti akan berbeda. Jadi silahkan nanti disesuaikan saja dengan dosen masing-masing. Seperti itu ya. Untuk perkuliahan, untuk koordinatornya adalah saya, Ibu Lutfi. Kemudian nanti saya akan juga dibantu oleh Bapak Sugiarto dan juga Bapak Satrio Restu Adi. Nah, jadi dalam satu semester ini kalian akan diajar 3 dosen di mata kuliah ini. Untuk periode UTS itu saya, dan periode UAS insya Allah ada Pak Satrio dan ada Pak Sugiarto. Jadi dalam pembelajaran periode UTS ini kalian akan banyak belajar mengenai konsep pengendalian itu bagaimana, konsep pengendalian hama terpadu, konsep teknologi pengendalian dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian sudah paham konsepnya mengenai teknologi pengendalian hama terpadu, integrated pest management, dan selanjutnya kalian akan ujian, dan setelah itu kalian akan belajar lebih dalam lagi implementasi pengendaliannya pada komoditas-komoditas tertentu. Jadi di periode UAS nanti akan ada pengendalian, misalnya pengendalian IPM strategies for paddy pest, misalnya strategi integrated pest management pada tanaman padi. IPM strategies for soybean pest,
misalnya, dan lain sebagainya. Itu implementasinya itu kalian akan dapatkan di periode UAS, oke ya. Oke, kuliah dengan saya diusahakan kelasnya waktunya sama, dan biasanya materi itu akan saya will be given before the class. Jadi kalian sudah mendapatkan materi saya sebelum perkuliahan, nanti akan saya cantumkan di Google Classroom seperti biasanya ya. Oke ya, dan nanti akan ada diskusi. Jadi karena kelas sekarang ini harus berbasis student center learning, atau basisnya di sini adalah OB ya. Jadi bagaimana kita sebentar. Jadi ada yang namanya OB, outcome based learning. Jadi benar-benar dalam pembelajaran itu bukan teacher bukan based on teacher ya. Jadi lebih ke based on student. Bagaimana kalian lebih kreatif menyelesaikan masalah, bagaimana group work kalian, teamwork kalian dalam kelompok, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya harap kalian juga tidak hanya bekerja secara mandiri ya, nanti akan juga bekerja secara kelompok. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah jika misalnya dosen memberikan masalah tertentu, pemecahannya apa nih, dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan kalian proaktif dan juga berpikir lebih cerdas lagi ya. Oke, untuk kelas praktikum nanti insya Allah akan dihandle oleh dosen, dan kalau perlu asisten nanti akan saya hire asisten. Cuma untuk sementara ini nanti akan banyak dihandle oleh saya dan Pak Satrio ya. Dan mengkombinasikan kegiatan online dan offline, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah ada edaran untuk pembelajaran secara luring atau pembelajaran secara tatap muka. Jadi nanti kita kombinasikan saja ya, setidaknya untuk kegiatan praktikum. Oke. Dan kelas assessment, bagaimana penilaian dalam kelas saya? Untuk sementara seperti ini ya, ada practical work, ada praktikum, UTS, UAS, kehadiran, dan group work. Itu presentasinya seperti yang terlihat ya, 20, 35, 35, 10. Dan ini kalau belum ada perubahan ya dari rektorat ya, kira-kira seperti ini. Nanti kalau ada perubahan akan saya beritahukan kemudian. Dan juga ini mungkin juga mengikuti distribusi rata-rata nilai kelas ya. Jadi mohon dalam teknologi pengendalian hama ini mungkin nanti akan banyak tugas ya. Tugas itu fungsinya tidak untuk betul-betul menghabisi kalian, itu tidak sama sekali. Yang namanya tugas yang diberikan dosen itu sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan outcome ya yang diharapkan ya. Diharapkan kalian memahami ini. Berarti sebelum kalian memahami berarti ada prosesnya dong. Nah, salah satu proses itu adalah bagaimana kalian mengerjakan tugas, baik itu tugas mandiri atau individual work, dan juga ada group work. Seperti itu, apapun itu, bagaimanapun kriteria dan persentasenya, silahkan kerjakan sebaik mungkin nanti ya. Do your best to this class ya. Lanjut, oke ya, student assignment. Kalau dengan kuliah dengan saya itu pasti ada yang namanya individual work dan ada group work. Individual work itu seperti biasanya ya, jadi kalian saya minta untuk membuat resume, atau jika ada pertanyaan in the end of the slides itu pasti ada. Jadi kalau ada pertanyaan atau disuruh membuat resume atau untuk meresume video dan lain sebagainya, silahkan dikerjakan. Dan kalau sebisa mungkin handwriting, cuma saya tidak sebisa mungkin se-colorful mungkin ya. Jadi kalian bisa gambar-gambar, kalian bisa main mapping, pokoknya apapun itu yang pasti membuat kalian tuh belajarnya tambah semangat, tambah enjoy, kalian menikmati perkuliahan ini ya. Jadi
buatlah sebaik mungkin. Group work itu nanti ada discussion dan presentasi itu via Meet atau Zoom. Ya, each class divided by 6 groups. Jadi sudah saya minta untuk dibuat menjadi 6 grup seperti biasanya, should be written in English. Jadi presentasi ditulis dalam bahasa Inggris PPT-nya. Kemudian template-nya nanti akan saya berikan no more than 8 slides per group dan in 8 minutes. Jadi exclude cover ya, 8 itu jadi bisa mungkin 10 slide ya, exclude cover dan membernya, jadi maksimal 8 mungkin sampai 10 slide ya. Kalau kalian materinya 8 slide berarti 10 slide ya, biasanya kan ada cover dan ada member ya. Jadi kira-kira 8 slide per grup. Pergunakan waktu singkat ini dengan sebaik mungkin. Saya tidak perlu presentasi yang bertele-tele panjang lebar, tidak. Silahkan menjawab betul-betul apa yang diminta oleh dosen ya. Kemudian the group work, it could be delivering specific theme or presenting scientific journal or Q&A. Jadi group work itu nanti akan ada guideline-nya ya, apa sih yang harus kalian bahas. Nah itu ya, akan saya jelaskan lebih detail lagi di belakang ya. Oke. Sekarang outline. Kayaknya itu baru pendahuluan dari kelas ini. Kalau kita berbicara mengenai serangga, it's a big subject. Itu adalah sesuatu yang besar ya. Jadi saya akan membawa kalian kembali, taking you back further, just focus on insect itself. Saya akan membawa kalian rewind ke semester lalu. Kalian belajar mengenai dasar biotik tanaman, kalian belajar mengenai ordo Diptera, ordo Hymenoptera, Coleoptera, Odonata dan lain sebagainya. Setiap serangga itu mempunyai peranan masing-masing dalam ekosistem. Ada yang sebagai predator, seperti contohnya adalah Coccinellidae ini. Ada yang sebagai pollinator, family Apidae. Ada yang sebagai predator juga, Dermaptera atau cocopet, Cicadidae. Cicadidae is quite unique. Do you know what's the unique of Cicadidae? Cicadidae itu adalah tonggeret yang dia suka bunyi di hutan ya, Cicadidae ini. Dan dia he can survive under di bawah tanah itu 18 tahun lamanya ya. Jadi selain serangga itu dia punya peran masing-masing, ternyata ada banyak keunikan dari serangga ini. Maka dari itu kita di hari ini mempelajari the bizarre world of insect ya. Kemudian ada yang sebagai saprofag, ada yang sebagai parasitoid which is dia adalah sebagai biological agent atau sebagai biological control ya. Dia ini ada ulat yang sedang ditusuk ovipositor. Ada parasitoid menusukkan ovipositornya ke ulat. Ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh peranan dari serangga. Peranan fungsionalnya di ekosistem. Ternyata mereka banyak bermanfaatnya sebenarnya ya bagi kehidupan kita. Oke, sekarang kita belajar mengenai sejarah. I bring you to the history of the insects, evolution of insect. Serangga itu ada evolusinya ternyata ya, tidak hanya manusia, tidak hanya dinosaurs dan sebagainya. Jadi serangga juga ada evolusinya. Jadi berdasarkan dari data, insect has been in the world longer than human. Jadi serangga itu sudah ada di dunia itu lebih lama daripada manusia. Ya, 410 juta tahun yang lalu.
mereka sudah ada. Tepatnya di era ini ya, era Paleozoic ya. Jadi pada awalnya life started from the sea. Pada awalnya kehidupan ini bermula dari laut dan kemudian berpindah ke daratan. Pada akhir periode Paleozoic, tepatnya di Devonian, ini jadi banyak didominasi ya, mulai banyak didominasi organisme-organisme seperti ikan, arthropoda, amfibi, reptil, plants. Jadi diingat-ingat ya. Jadi evolusi serangga itu tidak jauh dari eranya adalah Paleozoic, Devonian. Dan berdasarkan timeline waktu evolusinya, insek itu mengkolonisasi planet. Serangga itu sudah mulai ada di planet ini. Kira-kira waktunya sama dengan kemunculan dari tanaman. Bahkan serangga ini lebih duluan gitu. Dan kemudian ada flying insect, serangga yang terbang kemudian. Itu setelah kompleks ekosistem itu berkembang di daratan ya. Jadi sekitar 406 juta tahun yang lalu di periode Devonian ya. Jadi at least more than 17 ordo, you already know. Jadi insect order atau ordo serangga itu ada banyak sekali, sekitar 32 atau lebih, karena banyak ordo-ordo yang baru. Namun setidaknya kalian sudah kenal 17 ordo, seperti ada Collembola, Odonata itu capung, Ephemeroptera tadi mayflies, lalat sehari ya. Dimana lalat sehari itu dia alat mulutnya tereduksi sehingga tidak makan, makanya disebut lalat sehari. Ada Phasmatodea belalang ranting, Hemiptera kepik, Hymenoptera itu bangsa lebah, Neuroptera undur-undur, Lepidoptera kupu-kupu, Siponoptera kutu kucing, Diptera lalat-lalatan dan lain sebagainya. There's a lot of ordo, dan masing-masing ordo itu juga mempunyai peranan masing-masing dalam ekosistem, seperti itu ya. Jadi ada banyak ordo bisa dilihat di situ. Dan evolusi itu menghasilkan banyak astonishing variety of insect, serangga-serangga yang menakjubkan ya. Jadi serangga yang alive hari ini ya, serangga yang dia hidup hari ini itu ternyata sudah dideskripsikan atau sudah mulai diidentifikasi 250 juta tahun yang lalu gitu ya. Dan ada fosil pertama yang teridentifikasi waktu itu ya. Jadi pada waktu periode Devonian, yaitu Rhyniognatha hirstii, itu adalah the oldest known insect fossil. Jadi insect fossil yang paling tua. Ya, dia semacam ini gambarannya Rhyniognatha hirstii. Jadi it was found, ditemukan di red sandstone di Skotlandia, in a rock, di batu-batuan. Jadi itu membuktikan bahwa serangga itu sudah established ya sejak periode Devonian. Nah, insect are the most dominant group of organism. Dia mendominasi kehidupan ini ya. The most dominant group organism on this earth. Jadi dia dominasi. Di situ di National Geographic disebutkan bahwa dunia didominasi oleh serangga. How can they do that? Dunia, our world is dominated by insect. Ya, insects represent half of the world's biodiversity. Jadi serangga ini mewakili setengah dari biodiversitas keanekaragaman dunia ini. Bayangkan, segitu beraneka-ragamnya serangga itu di kehidupan ini ya. Dan banyak, jadi dia may be found, ditemukan nearly all environment
baik itu di darat maupun di ocean ya, walaupun di ocean sangat sedikit sekali. Dan dia bisa gregarious atau solitary. Yang namanya gregarious itu adalah dia hidup secara bersama-sama. Sedangkan soliter itu hidup secara sendiri-sendiri ya. Dan ada yang bisa mempunyai kemampuan untuk mimikri ya, mimics of other object. Dia menyerupai sesuatu, such as leaves, seperti dia menyerupai daun, or they resemble, dia menyerupai ranting ya, seperti belalang ranting. Yes, itu the way they camouflage. Ya, cara mereka berkamuflase ya, yaitu to protect themselves. Jadi untuk memprotek dirinya sendiri sehingga dia bisa survive di alam ini ya. Insect may also be active by day or night. Jadi dia bisa hidupnya itu bisa diurnal, hidup pada siang hari. Nocturnal, hidup pada malam hari. Crepuscular, hidup pada sore hari ya. Okay. And then we move to the next slide. The success of insects in evolution. Tadi disebutkan the earth is dominated by the insect. Jadi didominasi oleh serangga. Mengapa mereka sukses evolusi ya? Dari zaman Devonian sampai sekarang mereka nggak punah-punah. Why? Jadi di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah most of the insect have small size. Jadi mereka ukurannya kecil ya. Mengapa kecil? Biasanya serangga yang ukurannya kecil itu akan lebih cepat untuk berkembang biak. Jadi generasinya pendek sehingga dia akan cepat dewasa, cepat kawin, cepat beranak dan sebagainya, dan anakannya banyak seperti itu ya. Kemudian tracheal respiratory system, ini sistem trachea, great variety of food, makanannya beraneka ragam, mulai dari ada yang memakan serasah atau saprophag misalnya, kemudian ada yang sebagai polinator makan madu, ada yang sebagai predator dia memakan hewan lain dan lain sebagainya. Dia mempunyai adaptabilitas yang tinggi, high adaptability. Bahkan ada yang bisa jadi ada seperti dia kalau misalnya musimnya tidak sesuai, dia akan off dulu. Istilahnya adalah diapause. Jadi dia bisa diapause itu dia bisa berhenti untuk untuk beraktivitas karena memang kondisinya tidak mendukung, misalnya seperti itu ya. Dia bisa berdiapause. Kemudian high adaptive short generasi pendek, metamorfosis mereka sangat banyak. Nanti akan kita pelajari ya metamorfosis. Dan dia mempunyai wings in adult. Tidak semua serangga mempunyai wings atau sayap, namun kebanyakan seperti itu ya. Dan dia selain wings itu untuk mempermudah mobilitas juga, dia bisa untuk berpindah bahkan di lokasi yang sangat jauh. Seperti itu ya. Dan bahkan baru-baru ini ada outbreak atau ledakan hama, namanya adalah Spodoptera frugiperda. Dia adalah ulat gerayak. Dia masuk ke Indonesia itu tahun 2019. Originate-nya atau asalnya dia dari Amerika ya, dan kemudian dia bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana itu dia bisa masuk ya? Mungkin selain ada ahli yang mengatakan penerbangan, juga karena ada perpindahan komoditas ya. Jadi kan kita melakukan perdagangan, kita membeli jagung dari Amerika misalnya, dan kemudian ternyata di jagung itu juga terdapat ulat gerayak itu yang sebelumnya di Indonesia itu tidak ada spesies tersebut.
Nah, kemudian dia invasif dan sampai sekarang yang namanya Spodoptera frugiperda tadi dia menginvasi lahan jagung di seluruh Indonesia dalam waktu 2 tahun ya. Nah, itulah pentingnya pengendalian ya dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Lanjut ya, the most species rich insect order. Jadi di antara spesies-spesies kekayaan spesies, jadi ada kan kita belajar mengenai banyak ordo ya, banyak ordo kita pelajari. Nah, di antara ordo-ordo tersebut, ordo mana yang mempunyai tingkat kekayaan spesies yang tinggi atau species richness? Apa namanya kekayaan spesies yang tinggi? Di situ disebutkan ada 4 di sini yang paling tinggi, yaitu Coleoptera, bahasa kumbang, Hymenoptera, lebah, semut, bis, ya, Diptera dan Lepidoptera. Namun Coleoptera dan Hymenoptera itu sampai sekarang itu masih debatable, jadi masih diperdebatkan antara yang mana sih yang paling beragam, yang mana sih yang paling banyak, yang paling kaya spesiesnya, Coleoptera kah atau Hymenoptera kah? Nah, ini masih ada perdebatan. Jadi di sini ada disebutkan mengapa Hymenoptera yang lebih kaya, bukan Coleoptera gitu. Jadi ada beberapa some researcher yang contohnya Hymenoptera spesialis, dia spesialis meneliti Hymenoptera, itu yakin bahwa Hymenoptera is one of the most diverse insect. Hymenoptera itu yang paling beragam. Mengapa Hymenoptera itu lebih sedikit? Karena tidak banyak yang meneliti, sehingga tidak banyak penelitian mengenai Hymenoptera, sehingga dia tergeser oleh Coleoptera yang notabene banyak researcher yang banyak peneliti yang meneliti dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi masih debatable antara Coleoptera dan Hymenoptera yang paling banyak spesiesnya ya. How many insects in Indonesia? Lebih dari 250.000 spesies saya yakin. Dan karena spesies-spesies baru itu pasti ada saja yang muncul ya. Dan bayangkan 10% beetles in the world, 10% kumbang-kumbangan di dunia itu found in Indonesia. How diverse our ecosystem. Betapa beragamnya ekosistem kita. Ya, jadi memang luar biasa sekali gitu. Harusnya dengan keberagaman seperti itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mengendalikan yang lebih alami, lebih ekosistem friendly ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Now we talk about the bizarre world of insect. Oke, the bizarre world of insect itu ternyata ini adalah serangga itu banyak uniknya loh gitu. Serangga itu mempunyai kekhasan sendiri-sendiri loh, oke ya. Let's take a look first Brazilian treehopper. What is Brazilian treehopper? Ini adalah salah satu wereng pohon ya. Apakah ada di Indonesia? Ada juga ya, wereng pohon. Kalian kalau nyari wereng pohon itu banyak di pohon mangga biasanya. Jadi dia kecil, wereng, di bagian toraks itu ada kayak modifikasi ya. Jadi ada yang bentuknya seperti helikopter, seperti ini ya, modifikasi. Ada yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ada banyak ya. Hemiptera membracide itu adalah wereng pohon. Treehopper ya. Jadi ada yang unusual helicopter-like features. Jadi seperti helikopter. Basidium can be found throughout the world. Jadi banyak ditemukan di dunia. Kebanyakan di Afrika, South America, Asia, dan Australia. Apakah di Indonesia ada ya? Treehopper banyak di banyak di banyak di pohon-pohon ya. Contohnya pohon mangga. Nanti kalau kalian lihat pohon mangga, coba dilihat ya. Barangkali ada namanya treehopper. Lanjut, scorpion fly, Panorpa communis. Kalau yang ini saya
jarang melihatnya di Indonesia ya, belum pernah bahkan melihatnya di Indonesia. Panorpa communis, Panorpide, dia scorpion flies. Coba lihat bentuknya, dia mirip scorpion ya. Jadi kayak punya sengat. The males have enlarged genital that look similar to stinger of scorpion. Jadi si jantannya itu dia mempunyai genital yang dia membesar sehingga dia kayak seperti penyengat ya. Padahal it's not a stinger ya. Jadi itu bukan penyengat, but it's for holding the female. Jadi itu untuk untuk holding, untuk berpegangan kepada betina ya ketika mating, ketika berkembang biak. Mecoptera can be found all over the world. Okay, next move to the next slide. Hemiptera simicidae bedbug ini ada banyak di Indonesia. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya. Kalian kalau di rumah coba dicek kasurnya satu persatu, jangan-jangan ada bedbugnya, jangan-jangan ada kutu kasur. Nah, ini adalah cimek, Hemiptera simicidae, bedbug from genus cimek, ya human blood makanannya. They feed on night, jadi dia banyaknya pada malam hari. Ini bahkan bisa efeknya bisa sangat bentol-bentol merah-merah sekali ya. Semoga tidak ada di kasur-kasur kalian. Biasanya di kasur-kasur usang ya, dan kasur yang tidak tersanitasi dengan baik. Dan ini bahkan ada di hotel juga ya. Jadi kalau kalian pernah mempelajari ya namanya pest control ya. Pest control itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang hama, terutama hama urban. Nah, ini salah satu hama urbannya adalah bedbug ini. Dan ini dia mempunyai what is the specialty of this insect? Jadi apa spesialnya? Jadi dari serangga ini ya, female bedbug itu jadi betinanya itu dia namanya ada yang disebut traumatic insemination. Jadi traumatic insemination itu terjadi ketika si betina dari bedbug, betina dari kutu kasur ini dia mengeluarkan ya seperti aroma ya atau track ya. Jadi dia mengeluarkan semacam senyawa ya, senyawa yang dikeluarkan ketika dia mau oviposisi. Namun si jantannya itu tidak menggunakan si senyawa tersebut ya untuk inseminasi ya. Instead, jadi alih-alih si jantan itu menggunakan ya senyawa tersebut untuk membantu injeksi spermanya, namun si jantan itu dia menusukkan ketika dia kawin, dia menusukkan ke abdomen betina ya dengan genitalia dan mengejakulasikan sperma dia ke dalam tubuh betina. Jadi langsung tusuk aja di abdomennya, padahal si betinanya itu sudah mengeluarkan tracknya tadi untuk membantu ya injeksi sperma, tapi itu tidak digunakan. Seperti ini gambarnya ya. Jadi itu adalah contoh dari keunikan dari Simicidae ya, traumatic insemination. Lanjut kita beralih ke Apididae, epid. Ini adalah kutu daun. Kutu daun itu ada banyak, ada warnanya hijau, hitam, dan sebagainya, tergantung pada spesiesnya. Ini adalah Hemiptera apididae, alat mulutnya adalah Hemiptera menusuk dan menghisap ya. Jadi ada yang secara seksual dan aseksual. Kalau di Indonesia, jadi dia bisa seksual atau bisa aseksual. Dan beberapa menggunakan both method, seksual dan aseksual, depending on their environment, tergantung dari lingkungan mereka.
Kalau di Indonesia, di mana kita iklimnya tropis, dia kawinnya yaitu secara aseksual atau disebut dengan parthenogenesis. Dia tidak membutuhkan jantan untuk berkembang biak ya. Jadi betina itu dapat meletakkan telur tanpa ada kutu daun jantan. Sehingga keturunannya itu adalah semuanya adalah female. Itu di negara kita, negara tropis ya. Semuanya parthenogenesis. Ingat ya, parthenogenesis. Sedangkan di luar negeri yang iklimnya subtropis itu biasanya seksual dan beberapa seksual. Kalau seksual berarti dia butuh jantan untuk proses kawin. Jadi kalau parthenogenesis ini, yang aseksual ini dia kayak melahirkan aja gitu ya. Seperti itu. Itu keunikan dari Apididae, terutama di Indonesia, dia aseksual dan dia parthenogenesis. Dia tidak butuh jantan untuk dapat meletakkan. Oke? Now we move to Belostomatidae, Hemiptera Belostomatidae. Hemiptera ini adalah kepik ya, golongan kepik. Coba look at the insect ya. There is something on above their abdomen. Ada sesuatu di atas abdomen si jantan. Nah ini jantan ya, yang pasti yang membawa ini seperti ini adalah jantan ya. Kebanyakan insek itu dia dia mengeluarkan telur dan meninggalkan dia. Udah ditinggalin aja. Itu most of the insect. Namun kalau di Belostomatidae itu berbeda ya. There are few interesting exception. Jadi ada pengecualian. Di mana ketika orang tuanya atau induknya itu dia menempelkan telurnya di atas abdomen jantan dan ya udah dibawa aja kemana-mana di atas abdomennya. Nah gitu ya. Jadi jantan itu membolehkan betina meletakkan telur di atasnya, on his back ya, di atas abdomennya, dan dia membawanya kemanapun. Jadi dia kemana mau digendong gitu, dia gendong telur kemana-mana. Kenapa ya? Dan sometimes ya dia brushing water, dan kadang dia memberikan air ya untuk tetap teroksigenate ya, untuk memberikan kelembapan dan sebagainya. Why does he let the female do that? Jadi mengapa si jantannya ini dia mau bawa-bawanya ini ya? Karena dia ingin menyelamatkan keturunannya sehingga dia semuanya bisa hidup dan survive. Jadi ini adalah salah satu keunikan dari serangga ini. Ya, oke. Ya, ini adalah predator ya, predator di perairan. Biasanya ditemukan di sawah juga. Lanjut, we move to Mantodiamantidae. Mantodiamantidae ini adalah praying mantis, ya, adalah belalang sembah. Do you know that the praying mantis male and the female mates? That if the female is not careful, the male will be eaten by the female. Apakah kalian tahu ketika belalang sembah itu mating, ketika kawin, kalau si jantannya itu nggak hati-hati, dia akan will be eaten by dia dimakan oleh si betina. So, jadi ketika after mate, jadi ketika mereka setelah kawin itu, the male has to run very quickly. Setelah kawin, si jantannya itu harus lari cepat-cepat, karena kalau enggak, si betina itu akan nangkap dia dan makan dia. Kenapa itu terjadi? Jadi mas serangga itu ada yang unik-unik ya. Jadi di sisi betinanya, ketika dia sudah diejakulasikan sperma si jantan, dia butuh protein lebih untuk bisa telurnya itu bisa selamat sampai lahir gitu ya. Jadi dia butuh protein lebih.
sehingga dia maunya dia memakan si pasangannya itu, sehingga dia bisa memberi, jadi keturunannya nanti bisa aman, bisa seperti itu ya. Jadi kejam ya. Jadi betina itu dia menunggu kesempatan yang bagus untuk dia bisa melahap kepalanya. Jadi yang awal dilahap itu biasanya adalah kepalanya dan kemudian baru tubuhnya ya. Seperti itu. The male from an evolutionary point of view. Jadi ketika dari point of view, dari segi pandang evolutionary. Jadi si jantannya itu mau ya mengorbankan dirinya karena dia memberikan protein, sehingga female itu nanti si betinanya itu dapat berkembang. Ya, that's fine for him to die. Biarin aja mati. Yang penting anaknya selamat. Seperti itu. Dan praying mantis ini dapat makan, karena dia predator ya, dapat makan animal lainnya. Seperti contohnya adalah hummingbirds. Ya ini ya. Dia bisa makan burung ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah Acrididae grasshopper. Now, there is a question. This is ordinary grasshopper. Ini adalah belalang biasa. What's wrong with the grasshopper? What is the unique things of grasshopper? Apa yang unik dari grasshopper ini? Belalang biasa, apa sih yang unik? Ternyata dia unik ya. Salah satu spesiesnya adalah Locusta migratoria. The unique things is grasshopper itu dapat lompat 20 kali dari panjang tubuhnya. Bayangin, si belalang ini dapat lompat 20 kali dari panjang tubuhnya. Almost 1 meter ya. Ya mungkin lebih dari 1 meter ya. Karena apa? Karena dibantu oleh hind legs-nya. Tungkai belakangnya ya. Jadi if you compare with the human being, ketika kita membandingkan dengan manusia, it means a man will be able perform a jump over 5 building. Jadi manusia apakah bisa lompat 20 kali dari panjang tubuhnya? Kira-kira 5 bangunan ya. Could you imagine how great the grasshopper is? Jadi they can jump so far ya, karena hind legs function like miniature catapults, seperti ketapel. Gitu ya. Ada otot-otot yang otot flexor dan sebagainya di sini yang berfungsi, sehingga dia bisa jump panjang, sangat panjang sekali ya. Bayangin ya, 20 kali lebih panjang dari panjang tubuhnya. Kalau kita manusia pasti nggak bisa ya. Lepidoptera papilionidae, itu some caterpillar can camouflage themselves as a bird poop. Jadi kayak poop. Jadi dia mengkamuflasekan dirinya kayak kotoran burung ya. Ada yang seperti itu ya, sehingga they cannot discover by other predator like bird. Jadi mereka tidak bisa ketahui oleh predator mereka, seperti itu ya. And then we move to other insect, Lepidoptera eremidae. Cretanus gangis, ini adalah salah satu unique insect with a hairy looking tentacle. Di belakangnya kayak ada tentacle. Nah, hairy tentacle at the back known as spermata ya. Dia sebenarnya adalah sebagai organ penciuman ya. Dia memproduksi feromon. Feromon itu adalah senyawa yang untuk komunikasi ya antar spesies ya. Namanya ada feromon namanya hidroksidanadial. Nah ini ya feromon ya.
Jadi feromon itu dapat mempengaruhi ya, tingkah laku dari same spesies yang sama. Dan ini tentunya sangat menggelikan sekali ya bagi manusia ya. Namun sebenarnya ini adalah salah satu untuk untuk berkomunikasi dia dengan spesies antar spesies mereka. Seperti itu ya. Lanjut, ini ada exploding ant. Jadi ada produk exploding ant. Ada namanya Colobopsis explodens, Hymenoptera formicidae. What is the unique thing of this ant? Apa yang unik dari spesies ini? They can tear their own body part. Ya, dia dapat Dia dapat merobek dirinya sendiri, pecah kali ya. Dia dapat memecah diri sendiri dan dia merilis toksin, dia mengeluarkan toksin sehingga dapat menolak musuhnya. They kill themselves, dengan kata lain dia bunuh diri ya dengan cara dia membelah badannya tadi dan kemudian dia merilis toksin. Dan ketika skinnya itu terbuka, ketika kulitnya itu terbuka, kemudian seperti ada yang yellow glow ya, yang warnanya kuning, dan itu sangat bisa membunuh lawannya, musuhnya. Ini ada exploding ant seperti ini. Ada yang Hymenoptera formicidae leaf cutter ant ya. Leaf cutter ant ini salah satu beberapa spesiesnya adalah Atta dan Acromimac ya, Hymenoptera formicidae. The strongest ant in the world. Jadi dia yang paling kuat di dunia ini ya. Dan keunikannya apa? The unique thing is the ants have the size of their body, human body. Oke. Di sini dia ukurannya jari kuku ya. However, as we know, the smaller the ant, the greater the strength ya. Ketika semakin kecil semut itu semakin tinggi kekuatannya ya. Leaf cutter ant itu dapat mengangkat beban 50 kali daripada berat tubuhnya. Nah, jadi dia membawa heavy loads, beban yang berat itu using the jaw ya, menggunakan rahangnya. Bayangin, manusia bisa nggak seperti itu? Bisa bawa 50 kali beban dari tubuhnya ya, susah sekali ya. If human had an incredible strength ya. Oke. Jadi ketika ada manusia yang super itu bisa mengangkat mobil dengan giginya. Jadi itu kayak nggak mungkin ya seperti itu. Tapi kalau semut itu bisa ya, seperti itu. Ini ada Periplaneta americana. Ini adalah kecoa ya. Dia despite their name American cockroach, walaupun namanya American, dia sebenarnya native, dia aslinya adalah Afrika dan Timur Tengah ya, Middle East. Cockroach itu dapat hidup lebih dari seminggu tanpa kepala. Bayangin, dia tanpa kepala pun masih hidup. Namun lama-lama mati juga karena kepalanya kan nggak ada. Kalau nggak ada kan nggak bisa makan, sehingga ya nggak bisa. Kalau makan lama-lama mati ya. Jadi si cockroach itu mempunyai kemampuan untuk itu ya. Can live for a short time setelah dia tercerai-berai karena the brain doesn't control its breathing. Ya, karena sebenarnya kan kalau manusia kecoa itu bernafas dengan spirakal ya. Jadi otaknya itu tidak mengontrol pernafasannya ya. Kenapa? Salah satunya dia bisa survive. Salah satunya karena ini ya, serangga itu bernafas melalui spirakal. Dan lama-lama cockroach itu juga akan mati. Kalau kepenggal ya pasti mati dong. Karena apa ya, kelaparan kan dari kepalanya buat makan. Ini adalah kunang-kunang Coleoptera lampyridae atau fireflies.
dia mempunyai substansi luciferin yang dia dapat memproduksi cahaya ya, with almost no heat, tanpa panas. Bayangin ya, dia bisa memproduksi cahaya tanpa panas. Namun now they are going extinct ya. Jadi mulai punah ya. Kalau ini adalah kunang-kunang di Shikoku, Jepang, ketika outbreak seperti ini ya, sangat indah sekali ya. Nah, ini insect metamorphosis, saya pikir kalian masih ingat insect metamorphosis. Kalian belajar sendiri, Ametabola itu tidak mengalami metamorfosis seperti di Sanura. Paurometabola itu gradual metamorfosis atau metamorfosis bertahap. Jadi tahapannya adalah telur nimfa dewasa, contohnya pada misalnya Hemiptera, Orthoptera. Nah, ini contohnya ya, ini Grasshopper dan lain sebagainya. Jadi nimfa dan dewasa hidup pada habitat yang sama. Jadi pradewasanya dia bentuknya mirip dengan dewasa ya, seperti ini ya kalau Paurometabola. Hemimetabola, jadi nayat, ada telur, nayat, dan dewasa. Nayat itu hidup di air ya. Jadi nayat dan dewasa hidup pada habitat yang berbeda. Kalau contohnya adalah Odonata ya. Holometabola, telur, larva, pupa, imago. That's usual atau disebut dengan complete metamorphosis ya. Ini metamorfosis sudah kalian pelajari. Ini saya hanya mengingatkan saja. Silakan ulang. And we finish for today. Ada individual work resume secolorful mungkin, semenarik mungkin, kalian bisa bikin apapun itu, mind mapping dan sebagainya. Ada resume video juga, kemudian ada group work presentation. Nah ini ya, presentasi 8 menit per kelompok dengan maksimal 8 slide exclude cover. Jadi temanya adalah ini, ada human insect relationship, hubungan antara manusia dan serangga sebagai hama ataupun yang beneficial, apa yang menguntungkan. Kemudian yang grup 2, efek penggunaan pestisida yang berlebihan, apakah ada resistensi, resurgensi, kemunculan secondary pest. Kemudian grup 3, apa itu IPM, prinsip IPM dan how to implement IPM. Kemudian grup 4, biorational pesticide using entomopathogenic fungi dan entomopathogenic bacteria. Kemudian grup 5 mengenai predator dan parasitoid. Dan grup 6 adalah example of IPM in Indonesia, implementasi IPM in Indonesia, study case study Ulus Farm. Kalian googling ya Ulus Firmawan di YouTube atau di Google dan bandingkan dengan implementasi integrated pest management di Belanda atau di negara lain ya. Oke, untuk kuliah hari ini selesai. Silahkan langsung join di Google Meet atau Zoom untuk Q&A. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.